Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, oke, semangat ya. Ayo buat tanya lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah luar biasa semuanya. Sehat semuanya ya? Adakah yang tidak masuk hari ini? Siapa yang masih belum masuk? Tatia. Tatia masih ikut turnamen? Ada lagi siapa? Oh, sudah ya, Tatia. Terus Mbak Vivin, ini bajunya seragam beda sendiri karena mau mewakili lomba ya Mbak Vivin. Ya. Semangat ya buat Mbak Vivin, didoakan semoga berhasil. Amin. Dan kita juga berdoa semoga pagi hari ini belajar kita diberkahi Allah dan memberikan manfaat. Maka kita awali dengan membaca lantunan doa dipimpin oleh Mbak Nada. Silakan Mbak Nada. Siap berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan berkah. Amin ya Rabbal alamin. Coba buat cek dulu kesiapannya. Sudah siapkah belajar kimia hari ini? Alat tulisnya mana, bukunya mana? Kok rapi sekali ini? Mbak Jo, bukunya. Oke, jika Bu Atis bilang siap melanjutkan belajarnya hari ini, dijawab dengan siap semangat. Oke? Ya. Siap belajar kimia hari ini? Siap semangat. Siap belajar kimia hari ini? Siap semangat. Siap semangat. Oke, salam kimia ya. Salam kimia ya, kita bangun semangat dulu ya untuk pagi yang penuh semangat ini. Salam kimia. Kimia super, seger, nggak bikin baper. Suaranya juga harus semangat ya. Ayo, salam kimia. Kimia super, seger, nggak bikin baper. Oke, semangat semuanya. Masih ingat dengan lagunya kimia? Masih ingat nggak? Lupa? Oke, kita semangat dulu dengan menyanyikan lagu. Sebentar ya. Karena lupa, saya ingatkan kembali.
Oke, kita bernyanyi dulu. Siap? Berarti pandu dari belakang. 1, 2, 3. Ku mulai hari ini dengan langkah pasti, ku belajar lagi tak menyerah. Ku tak akan kalah hari ini, esok atau nanti. Ku belajar dengan rajin, tak menyerah meski banyak rintangan. Ku belajar pasti bisa, karena kimia pelajaranku suka. Kimia super. Oke, tepuk tangan semuanya. Ya, untuk mengawali pagi yang penuh semangat ya, harus dengan semangat belajar kimianya menjadi kimia super, anak-anaknya menjadi super ya, super hebat, super solihah, solih ya, super semangat, sehingga dalam belajar selalu bersemangat karena kita selalu berharap mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat. Seperti biasa di awal pelajaran sebelum Bu Atris menjelaskan materi ada apa? Pretest. Siap pretest hari ini? Siap. Oke, saya bagikan linknya. Bisa kalian buka HP-nya untuk mengerjakan soal pretest. Sudah? Oke, bisa disimak linknya di grup WhatsApp. Dan bagi yang tidak ada paket data, bisa kalian tuliskan maaf ya, ini saya tuliskan di sini linknya. Sudah tahu ini ya passwordnya ya? Sampun, oke. Tokennya ABC besar semuanya 1, 2, 3. Sudah nyambung? Sudah bisa sambung? Ini tokennya nggak bisa? Apa? Sudah. Kelihatan Mbak? 1, 2, 3. Sorry. 1, 2, 3. Oke.
Sudah Mbak Alia? Sudah semua? Nanti kalau antara pretest dan posttest ada kenaikan nilainya, berarti kalian bisa mengikuti kegiatan belajaran dengan baik dan sudah paham ya. Jadi di awal kalau nilainya masih kurang tidak apa-apa. Ada kendala Mbak Nada? Sudah, tidak ada. Oke, sudah semuanya? Sudah. Coba bisa ditunjukkan dulu? Sudah. Wah. Loh. Langsung. Ini enggak apa-apa. Iya. Enggak apa-apa, itu malah bagus nanti. Sudah semuanya, alhamdulillah. Untuk pretest sudah selesai dikerjakan, alhamdulillah. Walaupun nilainya masih kurang, nanti di akhir pembelajaran nilainya ada peningkatan, itu yang luar biasa. Jadi bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik, paham, dan bisa menerima apa yang Bu Atris jelaskan atau kita pelajari, diskusikan hari ini. Untuk selanjutnya anak-anak, sebelum ke materi inti, Bu Atris ingin mengingatkan kembali materi yang sudah kita pelajari kemarin. Kalau kemarin kita sudah mempelajari sifat koligatif larutan. Ya, sifat koligatif larutan yang bersifat elektrolit, yaitu ada penurunan tekanan uap, ada kenaikan titik didih. Nah, yang sekarang kita pelajari adalah sifat koligatif larutan, penurunan titik beku pada larutan elektrolit, ya, pada larutan elektrolit. Dan nantinya ya kalian pada saat diskusi nanti bisa menganalisa data-data antara sifat koligatif larutan titik beku, elektrolit dan non elektrolit, ya. Nah, bisa dimengerti ya, apa yang akan kita pelajari adalah sifat koligatif larutan titik beku pada larutan elektrolit dan non elektrolit. Kalau kemarin sudah kita pelajari tentang penurunan tekanan uap dan kenaikan titik didih. Ya, kenaikan titik didih. Nah, masih ingat apa yang membedakan kemarin antara penurunan tekanan uap larutan elektrolit dan non elektrolit? Yang paling membedakan apa? Faktornya apa? Masih ingat? Waktu diskusi kemarin kelompok 1 Mbak Alia ya, kemudian disambung dengan kelompoknya Mbak Vivin kemarin. Ada yang pembeda atau faktor yang menyebabkan antara sifat koligatif elektrolit dan non elektrolit kemarin apa? Ayo. Faktor Van Hoff. Bagus Mbak Vivin, masih ingat. Tentunya semuanya ingat tapi pura-pura lupa ya. Atau malu-malu untuk menyampaikan. Harus tetap semangat ya, percaya diri. Oke? Nah, faktor Van Hoff. Ya, masih ingat dengan faktor Van Hoff. Lambangnya apa? Faktor Van Hoff. I. Dipengaruhi oleh apa saja kemarin? Di dalam rumus I sama dengan 1 plus N-1 kali alfa. Alfa itu ditandai dengan apa? Alfa itu apa?
derajat ionisasi. Itu yang membedakan antara elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Sudah ingat kembali? Iya, oke. Semangat ya. Tidak boleh lupa. Tidak boleh lupa dengan materi sebelumnya. Harus tetap ingat sehingga memudahkan kita belajar materi selanjutnya. Nah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan materinya, sudah tahu yang akan dibahas adalah sifat koligatif larutan pada penurunan titik beku. Tentunya harus tahu dulu arah pembelajarannya apa, tujuannya apa. Sebagaimana di buku kalian ya, di bahan ajarnya, di panduannya sudah ada tujuan pembelajarannya. Nah, bisa dilihat pagi ini ya, melalui kegiatan diskusi nanti kalian apa? Bisa membedakan sifat koligatif penurunan titik beku antara yang bersifat elektrolit dan non-elektrolit. Kemudian bisa menghitung derajat pengion, bisa menghitung apa? Titik bekunya ya, larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kemudian bisa menghitung penurunan titik beku dari larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kemudian menganalisis data ya. Nah, pada poin keempat ini, saat menganalisis data, kalian nanti belajar menjadi seorang ilmuwan, belajar menjadi seorang yang jenius ya, menganalisis data, membandingkan data-data yang ada di dalam tabel, sehingga kalian nanti di akhir bisa menyimpulkan, bisa menemukan konsep-konsep baru. Dan yang terakhir, nah ini, keempat kalian menjadi ilmuwan ya, yang kelima kalian menjadi apa? Kreator. Apa? Karena melalui media gadget kalian dapat membuat karya poster. Ya. Jadi proyeknya hari ini membuat poster tentang menghasil analisis data larutan elektrolit dan non-elektrolit pada penurunan titik beku melalui apa? Aplikasi Canva. Sudah bisa semua ya aplikasi Canva? Sudah. Nah, kalian kreatif semua, makanya disebut berarti sebagai kreator ya. Kalian bisa mendesain proyeknya, membuat poster penurunan titik beku larutan elektrolit dan non-elektrolit melalui gadgetnya masing-masing. Jadi media gadgetnya, HP-nya tidak lagi digunakan untuk bermain saja. Pada saat pembelajarannya Bu Atris boleh pakai HP, boleh pakai gadgetnya untuk pendukung pembelajaran. Jadi pembelajarannya kita tidak konvensional lagi, tapi menggunakan teknologi. Jadi kemajuan teknologi saat ini di zaman kalian generasi Z ini untuk mendukung pembelajaran, untuk berkreasi, untuk lebih menggali berbagai informasi dari sumber-sumber yang ada dari internet ya. Jadi harus tetap semangat dan menyikapi kemajuan teknologi itu secara positif. Semangat ya. Oke, selanjutnya anak-anak, Bu Atris akan memutarkan video tentang secuplik pembelajaran sifat koligatif larutan. Kalian simak ya. Di negara bersalju, penambahan garam di jalan raya seperti CaCl2 akan menurunkan titik beku larutan atau cairan yang ada di jalan, sehingga pada suhu 0 derajat Celcius, jalan belum beku dan masih aman untuk digunakan oleh pejalan kaki atau untuk dilewati kendaraan. Begitu juga dengan penambahan etilen glikol pada radiator mobil. Penambahan etilen glikol akan menurunkan titik beku larutan radiator mobil, sehingga pada suhu 0 derajat Celcius, radiator mobil tidak membeku dan mobil masih dapat digunakan. Bagaimana jika ke dalam suatu larutan kita tambahkan zat elektrolit
baik elektrolit kuat maupun elektrolit lemah. Oke. Di negara bersalju, penambahan garam di jalan raya seperti CaCl2 akan Oke, ini salah satu isi dari tayangan video ini adalah contoh ya penerapan sifat koligatif larutan penurunan titik beku pada kehidupan sehari-hari, yaitu pada saat musim salju di belahan negara lain, di mana di sini digunakan penaburan garam ya, dengan tujuan agar saljunya bagaimana yang ada di jalan raya tadi dikatakan, dijelaskan saljunya mencair sehingga bisa tetap lewat. Jadi dengan penaburan garam. Nah, garam itu termasuk salah satu zat ya yang dilarutkan dalam air, berarti termasuk larutan yang elektrolit atau non elektrolit. Elektrolit. Nah, bagaimanakah konsep ini? Ya, kok bisa penaburan garam menurunkan titik beku sehingga salju di jalan raya bisa mencair? Pejalan kaki atau pengguna jalan raya bisa lewat. Kemudian lagi ada etilen glikol ya tadi, etilen glikol. Untuk mesin radiator sehingga tidak terjadi pembekuan di situ. Nah, itu contoh. Kemudian ada contoh lagi. Pada pertemuan yang kemarin kita bahas titik beku, titik didih, nggih. Salah satu contoh titik bekunya apa? Es dung-dung atau es puter. Nah, iya, es tong. Oke. Nah, apa yang kalian lihat dari pedagang es puter tadi? Konsep apa yang digunakan pedagangnya pada saat membuat es puternya? Wadahnya atau media yang digunakan penjual es puter. Kok bisa esnya tidak mencair? Padahal kadang pedagang itu ya namanya orang jualan tidak langsung laku. Berangkat pagi jam 6 kadang sudah menyiapkan ya, karena sasarannya anak-anak sekolah, itu anak-anak SD, anak-anak kecil, anak TK yang mau beli es. Atau bahkan seusia kalian juga masih suka ya es dung-dungnya. Tapi mereka pedagangnya berangkat dari pagi. Bisa jadi kalian bisa beli setelah jam pulang sekolah kita, 2:30. Pada saat kalian beli, esnya sudah mencair atau masih membeku? Membeku. Apakah pedagangnya bawa kulkas? Apakah pedagangnya bawa freezer? Tidak. Apa yang dibawa oleh pedagang es dung-dung? Gerobaknya, tabung esnya, ada es batunya di bawahnya, betul Mbak Melisa, ada es batunya. Es batunya kalau kalian sendiri punya es batu ditaruh wadah, walaupun wadahnya tertutup, lama-lama es batunya mencair atau tidak? Mencair. Nah, kok bisa penjual es dung-dung esnya bertahan sampai sore? Dikasih garam, betul. Jadi sama dengan konsepnya ini yang ditayangkan di video tadi ya, bahwa penaburan es, kalau kita gabungkan dengan konsep sebelumnya tentang penjual es dung-dung yang menggunakan garam di es batunya di bawah tabungnya, berarti sama ya dengan konsep ini, bahwa penggunaan garam berarti tujuannya apa? Menurunkan titik beku. Titik beku turun berarti suhunya dipertahankan selalu rendah agar tidak terjadi pencairan ya, tidak terjadi mencair yang lebih cepat, selalu bertahan pada kondisi suhu rendah, selalu membeku. Itulah konsep yang digunakan penjual es dung-dung atau konsepnya yang digunakan untuk mencairkan salju di jalan ini dengan penaburan apa? Garam. Nah, garam sebagai zat elektrolit akan mempengaruhi penurunan titik beku. Dan sebagaimana tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan membedakan penurunan titik beku dari larutan elektrolit dan non-elektrolit. Bagaimana selanjutnya? Nah,
kita pecahkan, kita tuntaskan, kita diskusikan di dalam kelompok ya. Kalian sudah berkelompok, Bu Atris akan bagikan LKPD di kelompok masing-masing untuk diselesaikan. Kalian perhatikan setiap tahapan di dalam LKPD itu untuk didiskusikan bersama, sehingga di sini kalian dituntut apa? Komunikatif, kolaboratif, kreatif, dan kritis. Jadi tidak asal menerima jawaban dari temannya, diskusinya ya, boleh berpendapat. Kalau tidak setuju atau tidak sesuai, boleh disampaikan dengan acuan berbagai literasi, sebagaimana bahan ajar, modul, kemudian lembar kerja atau LKPD yang akan dibagikan ini bisa dipakai untuk acuan. Nah, saya bagikan dulu untuk LKPD-nya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, nah, silakan didiskusikan di dalam kelompok, nggih. Nah, selain diskusi di situ ya, selain kalian lihat apa langkah-langkah kerjanya, kalian juga harus memperhatikan. Kita karena kegiatan kita adalah proyek, maka kita sepakati dulu proyek kita, produknya akan dikumpulkan kapan. Harus kita sepakati terlebih dahulu. Nah, hari Kamis besok kalau ada jam kimia atau pertemuan minggu depan? Oke, kita sepakati jadwal pengumpulan karya posternya ya secara print out atau secara mandiri dikumpulkan pada pertemuan pekan depan. Siap? Siap. Oke, bagus. Nah, selanjutnya ya, kalian kerjakan tahapan-tahapan yang ada di LKPD-nya. Bisa dikerjakan dalam waktu kurang lebih 20 menit. Yang belum paham, belum jelas bisa ditanyakan. Ya. Yang ini. Ya, yang ini saja. Ya. Oke. Ya. Oke. Ya, yang dikerjakan ya. Enggak usah. Semua. Sedikit itu kan? Ini ya yang dikerjakan. LKPD-nya sudah kan? Ya ini sama. Berarti bahan yang non elektronik. Ya, di mana letak perbedaannya? Ada dua. Karena dia elektrolit kuat berarti nanti ya, karena di sini zat larutnya adalah 40 gram bagi 1,86 dan Kb-nya adalah 0. Untuk menghitung I-nya karena di situ adalah 4. Ya, ini kan kalau N-nya itu sama dengan 3. Yang ini tadi sudah berarti 9. Itu adalah 1, itu delta Tp ini kan masih memerlukan larut dibagi 28 Celsius. Ini baru delta Tp-nya, padahal di soalnya itu hitungnya ya di pertemuan titik didih dan titik teguhnya. Nah, ini mungkin bisa dijadikan perbandingan cara ya sebagaimana yang ada di LKPD atau sumber buku yang sumber
apa bahan ajar lainnya yang sudah kalian dapatkan. Nah, ini bisa dipakai untuk acuan menghitung. Oke, silakan Mbak input menulis. Nah, yang menulis ini apa titik kompas? Ini yang titik bukunya. Ini juga titik buku. Dikerjakan ya, jangan main HP terus ya. Ini ya, didiskusikan. Ikut membantu, jangan Mbak gandeng saja ya. Apa? Etilen glikol. Atilan glikol ning radiator. Ini ya. Oke, didiskusikan sama kelompok. Oke, dibagi biar. Oke. Iya, kita coba. Nah, ini. Diketahui apa saja? Gram berarti apa? Massa, sukrosa berapa? 17. Terus ketahui apa lagi? Massa, apa itu? Pelarut. Berarti airnya ya. Berapa? 500 gram. Apalagi K, titik bekunya ya, tetapan titik bekunya 1,86 derajat Celcius per mol. Terus apa yang ditanya? Ini rumus yang digunakan. Rumusnya kemarin bagaimana? Delta TF sama dengan M kali KF. M itu gram per M Liter. S 1000 per P kali KF. Berarti per, bagikan rumusnya ya. Rumusnya ini saja. Terus di bawahnya ditanyakan lagi molalitas, berarti kan M kecil adalah gram per MR kali 1000 per P. Berarti M-nya berapa? Gramnya? Per MR-nya.
MR-nya C12 C22 11 berarti C12 H ini berapa? 22 O-nya 11 sama dengan 16 kali 11 176 10 2 14 3 4 2 kali 1000 per pelarutnya berapa tadi? 5 coret 2 sama dengan dikali 2 berapa? 2 per 3 4 2 0,1 jadi mau nah berarti penurunan titik bukunya delta P rumusnya delta T F M kali KF dimasukkan di sini berarti M nya berapa? 0,1 kali KF nya 1,8 berapa? Ya, ketemu. Nanti saya jelaskan yang hitungannya. Kalau belum bisa, sudah bisa ya nggak apa-apa. Yang nomor-nomor terakhir. Yang hitungannya sudah bisa? Belum sampai. Belum. Ya, yang sudah bisa lanjutkan membuat posternya. Jadi dibagi tugas kelompoknya. Jadi nanti tiap kelompoknya bisa share tugasnya di grup WhatsApp dulu. Nanti dipresentasikan. Ya. Judul posternya penurunan titik beku, larutan elektrolit dan non elektrolit. Sebagai pengingat ditulis gratis di sini ya. Jadwal proyeknya ya. Berarti apa hari ini? Rabu depan ya. Desain proyeknya, perancangan proyeknya ya. Judulnya apa berarti? Penurunan titik beku ya, larutan elektrolit dan non elektrolit. Apa saja yang dibahas ya? Rumusnya ya. Kemudian analisis
Rumus-rumusnya sama analisis perbedaannya ya antara dari data itu ada zat-zat yang elektrolit, ada yang non elektrolit. Analisis datanya berdasarkan apa? Elektrolit dan non elektrolit. Kemudian konsentrasinya. Nah, kemudian kesimpulannya analisis datanya kan banyak ya, ada yang elektrolit, ada yang non elektrolit, ada yang konsentrasinya sama, ada yang konsentrasinya berbeda. Itu dianalisis semua. Tapi nanti di akhir yang perlu disimpulkan adalah perbedaan penurunan tekanan uap, penurunan titik beku, larutan elektrolit dan non elektrolit pada baca konsentrasi sama. Ini yang perlu disimpulkan. Setelah membandingkan banyak data, kemudian dibandingkan antara elektrolit dan non elektrolit pada konsentrasi sama, itu kesimpulannya bagaimana? Iya, posternya ya, bagus. Ada yang tidak dapat. Misalnya apa? Kedepannya seperti ini, membuat tugasnya di HP sama menulis lebih suka mana? Di HP. Lebih enak ya, cepat juga. Karena harus mesti Semangat. kita dilarutkan. Sudah sampai project? Oh ya. Yang mana? Ini titik buku. Oh, ini dua-duanya titik non elektron. Dia non elektronnya. Oh iya sama, ini non elektrolit semua. Harusnya kalau elektrolit ditambahkan faktor ini. Jadi ini enggak pakai faktor ini. Ini masak air sudah. Terus masak zat 12 titik. Nah ini perbedaannya di sini. Ini yang diketahui apa? Titik beku. Titik beku berarti apa? TF. TF-nya min 2,78. Kemudian tulis rumus yang digunakan. Hubungan antara delta TF dan TF adalah delta TF sama dengan TF0 min TF. Delta TF sama dengan titik beku air berapa? 0 min 2,78. Berarti penurunannya sebesar 2,78, kan jadi plus. Sebesar berapa menurunnya? Nah, berarti dari 0 turun kan min ya. Berarti delta TF-nya kan ini. Kemudian ini kan cari molalitas seperti tadi, gram per mr kali 1000 per larut. Nah, di sini yang ditanya apa? Ternyata nilainya mf. Nah, karena rumusnya delta TF m kali kf. M-nya gram per mr kali kf-nya. Nah, nanti ini delta TF ketemu, mr-nya bisa dimasukkan. Nah, ini ditulis dulu kan. Gramnya 12 per mr kali 1000 per 200. 1000 per 200 berarti 5. 12 kali 5 60 per mr. Nah, masukkan di sini. Delta TF 2,78. Ini 60. Oh ya. KF M-nya 60 per mr
kali KF-nya 1,8. Nanti ketemu berapa? Bisa ngitung? Ditanya dulu apa saja diketahui, kok diketahui dulu. Sukrosa berarti sukrosa sama dengan berapa gram? Diketahui lagi air itu pelarut ya, air sama dengan 500 gram. Diketahui lagi KF nya 1,86. Terus tarik lagi apa sih? MR nya 342 ini ya. Hitung dari penjumlahan ini tadi kelompok 1 sudah mencari MR sukrosa, M besar R kecil, MR sukrosa sama dengan 342. Tahap 2 itu yang digunakan apa, rumus yang digunakan berarti delta TF sama dengan M kali KF. Rumusnya di sini ya, nomor ini M kali KF itu rumusnya di sini. Terus tahapan berikutnya nilainya dimasukkan. Jadi saya rumus M kali K. Hitung molaritas PM kecil tadi gram per ml 1000 per T. Gramnya berapa? 17,1 per 342 kali 1000 per P nya berapa? 500. Berarti M nya ini coret jadi 2 ya, 34,2 per 342 berarti berapa? 0,1 mol. Nah, penurunan titik beku itu delta T M kali K. M nya berapa? KF nya berapa? Berapa? Nah, titik beku itu TF sama dengan TF itu titik beku larutan. Kalau TF 0, titik beku air. Titik beku air kan 0 derajat Celcius. Nek larutan berarti lebih rendah, berarti minus berapa? Nah, berarti TF adalah bagaimana? Rumusnya begini, delta TF penurunan itu adalah TF 0 min TF. Berarti TF sama dengan TF 0 min delta T min apa plus? Min ya. TF 0 min delta sama dengan 0 min berapa hasilnya ini? Berarti minus titik-titik. Bisa ya? Ya, bagus, betul. Ya. Delta TF itu TF 0 dikurangi TF. Nah, TF 0 dikurangi delta TF. Bagus, pindah. Betul. Masih semangat? Masih. Biar tetap semangat sambil selingan lagu, mau lagu apa? Request.
Yellow. Apa jenenge? Lagunya apa? Itu yang atas sendiri. Ini. Maybelline Superstay Bottle Ink. Check out 16-hour shine that never sleeps. Biar nggak ngantuk ya. Keban kan? Gimana? Oh iya. Ini tuliskan data apa saja yang diketahui ini sukrosa ya toh. Terus berarti sukrosa itu apa? Sama zat sama 1 gram ya. Ini air berarti massa ini massa sukrosa. Nah ini terus apa lagi mbak? KF 1,8. Nah terus ini zatnya kan sukrosa, rumusnya ini jadi ml C12 H22O11. Jadi kelompoknya Alfi sudah ketemu, mencari 342. Nah ini data yang diketahui. Terus rumus yang mau digunakan kira-kira apa, yang mana? Karena yang mau dicari titik beku ya berarti hubungannya sama delta TF, berarti M kali KF. Nah nanti tapi yang ditanya bukan delta TF nya tapi KF sama dengan TF0, TF nya air dikurangi delta. Itu rumusnya. Terus dihitung M itu molaritas gram per ml kali 1000 per dimasukkan gramnya 17,1 per ml nya 342 kali 1000 per P nya air. P itu pelarut ya, pelarutnya air berarti 5. 1000 dibagi 500 berapa? 2. Nah 17,1 kali 2 34,2 per 342 berapa ayo? 0,1 satuannya molar. Nah titik buku penurunannya di lebokno sih M kali KF. Nah titik buku TF0 dikurangi delta TF. Nah delta TF dicari sini 0,1 kali KF nya berapa? 1, nah ini dicari dulu berapa. Terus ini TF0 itu TF nya titik bukunya siapa? A ya berapa? 0. Kalau TF saja titik buku lah rutan. Ini 0 dikurangi berapa? Ketemunya ya dicari. Sudah hampir selesai semua ya. Oke, habis ini kita presentasi. Biar tidak saling menunggu atau urut seperti kemarin, kita acak ya. Kita acak. Oke, sekarang berdiri dulu semuanya. Coba. Sudah selesai kan? Tinggal presentasi, siap? Oke, kita berdiri dulu. Latihan konsentrasi. Yang konsentrasinya paling bagus nanti boleh memilih mau maju presentasi duluan atau belakangan. Atau kita sepakati yang tidak konsentrasi berarti maju dulu ya, daripada di kelompoknya nanti tidak fokus. Nah, biar cepat maju, biar lebih fokus. Oke.
Kalau Bu Atris bilang atas, ya, kalian tepuk di bawah. Bawah. Oke. Kalau Bu Atris bilang bawah, kalian tepuknya di atas. Kalau Bu Atris apa? Ya, madep ke sini sih, Mas. Madep ke depan semuanya. Ya, oke. Kalau Bu Atris nanti bilang apa namanya? Atas ya, atas sudah, bawah sudah. Tengah, kalau tengah berarti belakang. Kesulitan ya. Kalau Bu Atris bilang, kalau Bu Atris tepuk depan, kalian tepuk pahanya ya. Biar tidak ngantuk tujuannya. Nah, kita beli pupune. Ya, pahanya biar tidak ngantuk. Oke, kita coba. Tepuk atas, bawah, depan. Tepuk pahanya. Oke, tepuk atas, bawah, bawah, atas, depan, depan, depan. Oke, kita ulangi. Nanti yang anggota kelompoknya tidak konsentrasi, berarti kita persilakan untuk presentasi duluan. Siap ya? Tepuk atas, atas, bawah, atas. Banyak yang belum fokus, kita ulangi ya. Oke. Oke, kita ulangi sekali lagi. Kalau tidak fokus, kelompok itu yang maju untuk presentasi duluan. Oke, siap? Ya, belum. Mbak Anggun masih belum siap. Oke, siap? Sekarang. Tepuk bawah. Bawah. Atas. Atas. Bawah. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Alia. Silakan presentasi dulu. Oke, mau bertiga atau Mbak Mel atau Mbak Mel? Oh, Mbak Alia sendiri, silakan. Di depan. Nomor 1. Ya, 1, 2, dan 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan Mbak Alia. Menjelaskan tanggapan saya mengenai video buku. Pada presentasi yang sama, urutan buku dari yang tertinggi, pelaris murni, larutan non-elektrolit, larutan elektrolit lemah, urutan elektrolit kuat. Untuk larutan dengan sifat-sifat sama, semakin banyak jumlah ion yang dihasilkan, maka semakin rendah titik suhunya. Soal berikutnya. Pertanyaan, dari 4 larutan yang terdapat dalam tabel hasil percobaan di atas, manakah yang termasuk larutan elektrolit dan non-elektrolit? Jawabannya, elektrolit NaCl, non-elektrolit urea. Pada larutan nomor 1 dan 2, manakah yang lebih besar hasil penurunan titik suhunya? Nomor 1 lebih besar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita cermati bersama-sama ya hasil presentasinya Mbak Alia. Sebelum kita tanggapi, kita beri tepuk tangan dulu untuk Mbak Alia. Terima kasih Mbak Alia. Kemudian kita simak sebagaimana yang ada di layar, saya tayangkan di sini. Tadi kelompok Mbak Alia membahas tentang
video ya, tayangan yang ada di video. Tayangan yang ada di video di sini ada titik beku dari pelarut murni 0 derajat. Pelarut murni di sini yang dimaksud air ya, 0 derajat Celcius sudah membeku. Kemudian TF-nya larutan tapi non elektrolit. Ternyata titik bekunya minus 0,5. Kemudian ada larutan elektrolitnya lemah. Titik bekunya min 1 derajat Celcius. Kemudian yang terakhir, larutan elektrolit, elektrolitnya kuat. Ternyata titik bekunya minus 1,5 derajat Celcius. Dari 4 nilai titik beku ini, jika kita lihat ternyata air paling kecil dan larutan elektrolit kuat paling besar. Mbak Alia memberikan analisa data dari diskusi kelompoknya bahwa semakin elektrolit, tadi ya dikatakan bagaimana Mbak Alia, semakin elektrolit, titik bekunya semakin rendah. Betul demikian? Betul, dibuktikan dari data tersaji di sini ya, non elektrolit, elektrolit lemah dan elektrolit kuat. Ternyata titik bekunya semakin rendah. Nah, titik beku itu apa aja? Titik beku larutan itu apa? TF. Berarti tuliskan di sini. Titik beku larutan itu TF. Misalnya larutan elektrolit tadi minus 0,5 derajat. Nah, kalau delta TF bagaimana? Delta TF itu apa? Penurunan. Turunnya sebanyak berapa? Nah, bandingannya adalah yang paling rendah tadi apa? Titik bekunya apa? Air. Titik beku air TF 0 berapa? 0 derajat Celcius. Delta TF. Berarti kalau dibandingkan antara TF 0 antara pelarut dengan larutan elektrolit kuat menurun sebesar berapa derajat? Nah, itu yang ditanyakan berarti penurunan tekanan penurunan titik beku. Berarti dirumuskan TF 0 min TF ini penurunan titik beku. Berarti turun sebanyak berapa? TF 0-nya 0 dikurangi minus 1,5. Berarti harga penurunannya berapa? 1,5. Maksudnya turunnya sebesar 1,5. Sehingga dari 0 nek turun sebesar 1,5 berarti turunnya berarti nilainya menjadi minus 1,5. Nah, artinya apa? Antara pelarut non elektrolit, elektrolit lemah dan elektrolit kuat, penurunan titik bekunya semakin besar. Jadi selisihnya penurunan titik beku berarti selisihnya angka itu turun itu sebesar berapa? Nah, ternyata semakin elektrolit atau semakin kuat elektrolitnya, penurunannya semakin besar, semakin banyak. Bisa dipahami? Ada pertanyaan, mungkin ada yang belum jelas? Sudah? Ya, dilanjutkan. Tadi poin 1, larutannya yang elektrolit adalah NaCl, betul? Yang non elektrolit urea, betul? Nomor 2, antara nomor 1 dan 2, antara NaCl dan urea dengan konsentrasi yang sama, ternyata elektrolit penurunan titik beku. Nah, penurunan titik beku kan lambangnya delta TF seperti tabel hijau ini ya. Nah, ini simak di layar. NaCl konsentrasinya 1 molal, urea konsentrasinya juga 1 molal. Ternyata titik beku penurunannya ya, delta TF-nya kita naikkan sedikit biar kelihatan perubahan atau penurunan titik bekunya. NaCl sebanyak 3, urea 1,5. Lebih besar mana? NaCl. Kemudian data 3 dan 4 konsentrasinya sama, 2 molal, 2 molal. NaCl perubahan titik bekunya 5, urea perubahan titik bekunya 2. Lebih besar mana? NaCl. Nah, itu
sampai nomor 3. Sebelum kita simpulkan secara keseluruhan, kita beri kesempatan dulu kelompok 3. Presentasi nomor 4 dan 5 ya. Kelompok 3, Mbak Nada silakan maju. Presentasi nomor 4 dan 5. Dilanjutkan kelompoknya Mbak Vivin nomor 6 dan 7. Dan kesimpulannya langsung pada kesimpulan dipresentasikan kelompoknya Mbak Alfi. Silakan Mbak Nada. Langsung pada kesimpulannya Mbak Alfi nanti. Mbak Nada poin 3 dan 4 silakan. Oh iya 4 dan 5 sorry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menunjukkan nomor 4 dan 5. Nomor 4 berdasarkan jawaban nomor 2 dan 3, apakah yang memiliki hasil penurunan titik kuku lebih besar termasuk larutan elektrolit atau non elektrolit? Jawabannya adalah elektrolit. Ya, lanjut. Nomor 5, mengapa larutan elektrolit memiliki harga penurunan titik kuku lebih besar? Pada konsentrasi yang sama, semakin elektrolit suatu zat, maka semakin banyak partikel zat terlarut pada larutannya. Semakin banyak pula partikel zat terlarut yang menghalangi pelarut untuk membeku, sehingga dibutuhkan suhu yang lebih rendah untuk membeku. Terima kasih. Ada yang mau ditambahkan? Tidak? Oke, terima kasih untuk Mbak Nada. Oke, kita langsung ke kelompoknya Mbak Vivin. Nanti sekalian kita perkuat ya datanya, kita simpulkan. Kelompok 6, poin 6 dan 7. Faktor yang mana? Nomor tuliskan rumusnya. Faktor harga penurunan. Oh iya. Boleh. Dihapus saja nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok saya nomor 6 dan nomor 7. Yang mana? Oke, untuk koreksi Mbak Vivin, F-nya F kecil ya. Bukan nulisnya kecil, tapi huruf F kecil, bukan huruf kapital. Nah. Kalau punyanya Beatrice itu loh. Ya. Jadi biasakan untuk ini ya, menulis dengan benar. Kalau huruf kapital ya harus kapital, nek kecil kecil, bukan huruf kecil itu huruf kapital ditulis dengan ukuran yang kecil, beda ya nanti. Oke. Dan untuk nomor 7, soal yang ada di data adalah dari hal di atas jelaskan perbedaan sifat kualitatif penurunan titik kuku larutan non elektrolit
dan larutan elektrolit yang menggunakan konsentrasi sama? Jawaban saya adalah pada konsentrasi yang sama, urutan titik beku dari yang tertinggi, yaitu pelarut murni, larutan non-elektrolit, lalu larutan elektrolit lemah, larutan elektrolit kuat. Untuk larutan dengan sifat yang sama, semakin banyak jumlah ion yang dihasilkan, maka semakin rendah titik bekunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan Mbak Ivin. Nah, saya ingin kelompok Mbak Alfi maju terlebih dahulu untuk menyimpulkan ya. Jadi setelah 7 poin ini kan poin kesimpulan, dicoba dulu, nah baru nanti diberi penguatan sama Bu Atris. Silakan Mbak Rizky atau Mbak Alfi. Ya, sudah, silakan maju untuk presentasi. Presentasi langsung pakai poster? Ya. Pakai poster aja. Sudah dikirim di grup? Belum. Silakan dikirim dulu. Oh, sudah banyak yang mengirim ini. Enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perbedaan sifat koligatif, penurunan titik beku, penurunan non-elektrolit dan larutan elektrolit yang menggunakan konsentrasi sama. Semakin elektrolit satu zat terlarut, maka semakin banyak partikel zat terlarut yang akan mengalami air untuk menguap sehingga tekanan uap jenuh semakin rendah. Pada konsentrasi yang sama, urutan titik beku dari yang tertinggi pelarut murni lebih besar larutan elektrolit, lebih besar larutan non elektrolit, elektrolit lemah bisa besar larut elektrolit kuat. Untuk larutan dengan sifat yang sama, semakin banyak jumlah ion yang dihasilkan, maka semakin rendah titik bekunya. Oke, terima kasih Mbak Okta. Nah, berarti ini sekaligus kelompok 2 presentasi dengan hasil posternya ya. Nah, ini sudah dicantumkan rumus, kemudian data perbedaan konsentrasi elektrolit dan non-elektrolit, kemudian kesimpulannya sifat penurunan titik beku antara larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, juga sudah ada, sudah pada mengumpulkan ya. Ini ada kelompoknya Mbak Anggun, Mbak Vivin. Nah, sudah mengumpulkan posternya juga. Ini kelompoknya Mbak Mega, berarti kurang satu kelompok, kelompoknya Mbak Nada ya. Oke. Semuanya hebat dengan karya posternya luar biasa. Berarti proyeknya sudah selesai, tapi nanti bisa diperbaiki lagi dengan melengkapi data berdasarkan hasil presentasi kelompok-kelompok yang lain ya, bisa ditambahkan yang di kelompoknya belum ada. Nah, kita kuatkan dulu hasil presentasi dari kelompoknya Mbak Nada, kelompoknya Mbak Vivin, dan kesimpulan yang diberikan kelompoknya Mbak Alfi. Nah, tadi di LKPD yang ke 4 dan 5 ya, 4 dan 5 di sini. Nah, ini berdasarkan data nomor 2 dan 3. Nah, yang ditanyakan 2 dan 3. 2 dan 3 ini ada apa? Urea dan NaCl.
Urea dan NaCl yang memiliki perubahan titik beku atau penurunan titik beku lebih besar adalah NaCl. NaCl sebagai zat elektrolit atau non-elektrolit? Elektrolit. Nah, dari data ini ya, tadi ya, dari elektrolit dan non-elektrolit. Kemudian kita kupas satu-satu dulu. Berarti betul yang disampaikan Mbak Nada bahwa larutan elektrolit ya memiliki penurunan titik bekunya yang lebih besar. Mengapa begitu? Karena di dalam larutan elektrolit semakin banyak ya konsentrasinya tadi juga untuk data nomor 2 dan 3 ya. Nomor 2 tadi ya, selain elektrolit, zatnya juga konsentrasinya lebih besar ya, otomatis penurunan titik bekunya semakin besar. Karena ada faktor apa? Ada faktor zat terlarutnya. Zat terlarutnya elektrolit. Maka partikel-partikelnya akan menghalangi proses pembekuan sehingga membekunya butuh suhu yang semakin rendah sehingga semakin minus. Jadi kayak ibaratnya kalau kita mau membuat es lilin ya, mau membuat es, kalian mewadahi ya, memasukkan air saja di dalam kantong plastik dengan ukuran yang sama. Plastik pertama kalian isi dengan air saja, plastik kedua diisi dengan misalnya kalau mau membuat es rujak misalnya ya, itu kan ada campuran banyak zatnya di situ ya, ada buah-buahannya ya, misalnya kan diserut kalau es rujak. Nah, ada es air saja, berisi air saja, pelarut saja dengan campuran, dimasukkan ke dalam kulkas, dimasukkan ke dalam freezer dengan ukuran plastik sama, dengan ukuran pengaturan suhu yang sama, dimasukkan di saat yang sama, kemudian diamati dengan waktu, misalnya dimasukkan pada jam berapa, menit ke berapa dimasukkan, kemudian kita lihat setelah beberapa membekunya lebih ya, yang es rujaknya tadi, yang campuran tadi membekunya lebih lama. Karena apa? Karena adanya zat terlarut, penambahan zat terlarut, penambahan campuran itu akan menurunkan titik beku. Ya, titik bekunya lebih rendah sehingga penurunannya kalau dihitung semakin besar. Nah, itu contohnya. Nah, kemudian yang poin ke berapa ini? 6. Kelompoknya Mbak Vivi 6 dan 7. Faktor apa? Faktornya adalah faktor Van Hoff. Oke, I ya. I adalah 1 ya. Plus N min 1 kali alfa. N-nya adalah jumlah ion, alfanya derajat ionisasi. Kemudian nomor 7. Jelaskan perbedaan sifat koligatif elektrolit dan non-elektrolit pada konsentrasi yang sama. Nah, kalau konsentrasinya sama, kita bandingkan antara yang pink dan biru. Yang pink itu apa? Elektrolit. Yang biru non-elektrolit. Pada konsentrasi sama, coba dilihat. Pada konsentrasi sama, Mbak Nada. Pada konsentrasi sama, larutan elektrolit dan non-elektrolit kita bandingkan data 1 dan 2. Nah, penurunan titik bekunya lebih besar yang elektrolit. Yang 3 dan 4 juga demikian. Sama-sama 2 molar, NaCl elektrolit, urea non-elektrolit, penurunan titik bekunya lebih besar yang elektrolit. Penyebabnya adalah tadi adanya zat elektrolit itu banyak partikel ya, banyak ion yang terlarut yang partikelnya itu menghalangi proses pembekuan sehingga butuh suhu yang lebih rendah. Bisa dipahami untuk titik beku? Jadi penggambaran sederhananya seperti tadi, kalau membuat es lilin, es air saja dengan es yang ada campurannya, maka proses pembekuannya lebih cepat air. Karena air 0 derajat sudah membeku. Tapi kalau campuran ada zat terlarutnya, apalagi zat terlarutnya elektrolit ya, nanti beda antara larutan garam dengan larutan gula. Kalau gula tidak elektrolit, kalau garam elektrolit. Nah, nanti bisa kita bandingkan mana yang
lebih cepat membeku. Maka yang lebih cepat membeku sebagaimana data yang kita analisis adalah air lebih dulu, zat non elektrolit baru yang elektrolit. Bisa dipahami nggih? Rumus-rumusnya sudah dimengerti, hitung-hitungannya ya sudah. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Nah, kita simpulkan bersama-sama tentang pembelajaran hari ini bahwa yang kita pelajari hari ini adalah penurunan titik beku, larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kesimpulannya bagaimana? Penurunan titik beku larutan elektrolit lebih besar daripada non-elektrolit. Jadi semakin elektrolit semakin besar sifat koligatifnya. Nah, karena sifat koligatif yang kita bahas adalah penurunan titik beku, berarti semakin elektrolit zat tersebut, titik bekunya ya penurunan titik bekunya juga semakin besar. Bisa dipahami? Bisa dimengerti? Oke. Tidak ada yang mau bertanya? Tidak ada. Atau mau bertanya, Bu, tugasnya ditambah begitu ya? Oh, tidak. Oke, posternya sudah semua, kurang satu kelompok Mbak Nada sudah? Ya, nanti dikirimkan. Nah, tugas posternya sudah dicetak, dikumpulkan sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati bersama. Ya, jadi masih ada satu tugas ya, mengumpulkan posternya pada pertemuan berikutnya. Dicetak, itu sebagai tugas proyeknya. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran hari ini, tadi di awal kita sudah pre-test, maka di akhir kita post-test dengan link yang sama. Coba harus ada peningkatan ya, harus ada peningkatan ya. Jadi dikerjakan kembali dalam waktu 5 menit. Silakan.
Sudah semuanya? Coba. Ya. Hilang sudah. Sudah berapa? 100. Wah, hebat. Sudah. Wah, 100. Selamat. 90. Sip. Nah, 100 selamat Mbak Nada. Oke, hebat semuanya, ada peningkatan nilainya. Mudah-mudahan benar-benar yang didapat itu karena mengerti ya, karena paham dan karena tahu apa yang sudah kita proses, kita jalani dari awal sampai akhir, memberikan pemahaman untuk kalian ya. Nah, Buatis mau tanya dulu, ini tadi sudah mengerjakan, sudah mengikuti kegiatan belajaran, presentasi, sampai pretest posttest, itu kira-kira jenuh, bosen, ya jenuh apa bosen sama ya? Jenuh, lelah, apa seneng? Atau merasa lama kegiatannya nggak selesai-selesai? Enggak. Oke. Jadi bagaimana hari ini? Senang belajar kimianya? Senang. Dengan penggunaan teknologi memudahkan kalian belajar atau mempersulit? Memudahkan. Bisa memberikan pemahaman lebih cepat atau lebih lama? Lebih cepat. Semangat belajar dengan teknologi? Semangat. Oke, berarti teknologi dengan menggunakan gadget medianya yang kita pakai dalam pembelajaran mudah-mudahan bisa mendukung pembelajaran ya, tapi tidak lagi untuk hiburan saja, tetapi untuk hal-hal yang positif. Tetap semangat dalam belajar ya. Terima kasih sudah melaksanakan kegiatan belajaran yang dikatakan menyenangkan. Mudah-mudahan memang benar-benar menyenangkan dan selalu bersemangat untuk belajar kimia. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita masih ada satu untuk pembahasan tekanan osmosis ya, tekanan osmosis untuk larutan elektrolit. Jadi pertemuan berikutnya kita membahas tekanan osmosis larutan elektrolit dan non elektrolit, membedakan ya antara elektrolit dan non elektrolit. Kemudian buat sebelum mengakhiri kegiatannya hari ini kita berdoa dulu. Kita mengucapkan lafal hamdalah, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan berkah ya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Melihat hasil post-testnya juga alhamdulillah ada peningkatan nilainya. Yang nilainya sudah bagus, nanti ada pengayaan ya. Ada materi pengayaan untuk menambah wawasan, sedangkan yang nilainya masih kurang, masih di bawah KKM, maka akan diberikan remedi. Jadi pertemuan berikutnya nanti ada remedi untuk yang nilainya masih kurang. Tidak perlu galau, tidak usah bersedih ya, semuanya sudah berniat ya, sudah bersemangat dalam belajar. Apabila masih ada kurang, kita tetap semangat untuk memperbaiki diri. Oke? Terima kasih. Kita akhiri untuk hari ini. Buat ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tetap semangat dan tetap sehat. Kita ketemu lagi pada jam kimia pertemuan berikutnya.